Ada fakta kecil yang menarik terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi dana bansos di Kemensos yang prosesnya masih berjalan di KPK. Pakar komunikasi politik dari UI, Effendi Ghazali mendapatkan ancaman sekaligus pemerasan dari oknum yang mengaku sebagai wartawan yang mendapatkan bocoran BAP dari penyidik KPK. Tentu saja hal ini memprihatinkan karena kita melihat lagi betapa jorok dan kotornya penegakan hukum kita. Sehingga kalau tidak diperbaiki kita bisa pesimis bahwa penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Hai guys, Sabtu 27 Maret 2021. Ya, mestinya lu happy dong. Pertama, ini weekend. Ya, yang kedua, akhir bulan. Ini kayaknya rekening nih masih gemuk-gemuknya nih ya. Dan semoga weekend lu asik ya dengan keluarga. Tapi gue ingetin jangan lupakan protokol kesehatan ya bro. Karena si COVID-19 ini masih mengintai nih ya dari sudut-sudut yang kita nggak ketahui. Oke? Nah, karena weekend kita nggak usah ngobrolin yang terlalu serius ya di sesi coffee break kita yang santai-santai aja tapi tetap unik ya. Ini gue mau cerita aja deh. Beberapa waktu yang lalu ya 2-3 hari yang lalu itu gue buka WA ya. Ada satu grup, ini adalah grup para jurnalis FNN. Oke. Kaget gue karena ada yang posting ya, ada yang posting satu screenshot nggak terlalu jelas gitu agak buram ya. Pas gue baca lebih detail gue baru sadar nih, kayaknya ini adalah potongan dari BAP, berita acara pemeriksaan. Dan pas gue baca lebih detail, ini adalah BAP yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial yang heboh ya. Sampai sekarang masih berlangsung nih proses pemeriksaannya. Jadi ini pertanyaan nomor 80 kayaknya di BAP-nya. Pertanyaannya begini, apa yang Anda ketahui terkait pemilik paket-paket bansos pada tahap 1 pengadaan bansos COVID-19 Kementerian Sosial? Ngeri-ngeri sedap juga pertanyaannya ya. Udah dijelasin nih, jawabannya tuh ada kayak tabel begitu. Di sini ada penjelasan nama vendornya, jumlah paket, nilai paket, dan pemilik dari paketnya. Ya penasaran dong ya jurnalis itu modalnya penasaran. Gue baca ke bawah, ternyata nomor 3. Kenapa ada nama teman gue yang gue kenal gitu loh. Yaitu Bung Effendi Ghazali. Pengamat politik, pengamat komunikasi politik, pakar dari UI ya. Satu alma mater sama gue. Jadi pemilik paketnya Effendi Ghazali dalam kurung pengamat politik. Pas gue ke sebelah kiri, vendornya namanya CV Hasil Bumi Nusantara. Jumlah paketnya 162.250 paket, harga per paketnya 300.000 sehingga total nilai paketnya 48.675.000.000. Pas gua baca, sejak kapan ya Bung Effendi ini punya bisnis sembako, ya kan paketnya paket sembako ya, atau ikut-ikutan di dalam proyek-proyek kayak begini. Karena saya ingat gua, beliau itu ya sehari-hari sibuk ngajar dari dosen ya, apa namanya bimbing mahasiswa gitu kan ya, ngisi seminar, ngasih ulasan-ulasan politik. Ini kenapa urusannya bansos gitu. Belum habis kagetnya gua ya pas gua lihat di beberapa media ada juga yang memberitakan cukup banyak ya bahwa Mas Effendi Ghazali ini dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk kasus korupsi bansos. Ya. Hampir gua mau ngontak beliau nih untuk klarifikasi. Tapi untungnya nggak berapa lama Mas Effendi sendiri di beberapa grup yang gue join di situ itu posting penjelasan beliau. Nah ini gue pengen share ke lu ya bro karena menarik nih ya. Gue menangkap nuansa-nuansa yang buruk banget nih ya di di sistem kita ya. Jadi gue nangkep nih ada unsur-unsur pemerasan. Singkatnya begini ya, tanggal 16 Maret itu Bung Effendi Ghazali dikontak oleh seseorang yang ngaku wartawan dari kata.id, katanya pakai double T ya. Namanya Wahyu, oke, lewat WA ya. Dia bilang minta konfirmasi karena nama Effendi Ghazali itu ada di BAP dari Matius Joko Santoso. Ini salah satu tersangka ya yang sudah ditangkap KPK dan kalau nggak salah sudah mulai proses pengadilannya. Ya dikatakan di situ dapat tadi ya jatah bansos 162.250 paket.
Nah, apa respon Bung Effendi? Dia minta ketemu langsung di kantor kata.id, tapi Wahyunya nolak, ya. Bahkan Wahyu ini sempat ganti ya, tadinya kata.id dia bilang enggak, dia adalah wartawan majalah Aktual. Gue bingung, apa double agent gitu. Ya, jadi Wahyunya nolak ketemu di kantornya kata.id, minta ketemunya di luar. Oke, udah curiga kan? Ya, kenapa nggak mau ketemu di kantor? Nah 17 Maret, tadi 16 Maret ya, 17 Maret ketemu nih. Di luar si Wahyu ditemani nama Nebi, ya namanya Nebi. Dan mereka ngaku udah 2 kali terlibat dalam pansel panitia seleksi pimpinan KPK. Gue juga nggak jelas sebagai apa ya terlibatnya. Dan juga mereka mengatakan sejak tahun 2009 mereka menyediakan jasa untuk membuat orang-orang yang dipanggil KPK tidak terkena tanda kutip bunga-bunga jurnalistik. Udah kerasa ya nuansanya nggak baik-baik saja gitu kan. Dalam pertemuan itu juga mereka menunjukkan 2 halaman BAP ya. Ya halaman 5 dan 6. Kemudian di situ mereka katakan dengan clear bahwa BAP itu didapatkan dari penyidik KPK. Ya gue pas baca penjelasannya Bung Effendi Ghazali bingung ya, ini penyidik KPK apa urusannya ya. Ngebongkar yang begituan tuh sama orang-orang di luar yang gak ada hubungannya. Nah besoknya, jadi setelah pertemuan tadi berarti tanggal 18 nih, si Wahyu nulis WA lagi ke Bung Effendi. Ya. Dia mengatakan begini nih, kata-katanya berada ancaman. Bayangkan jika ada berita seorang pakar komunikasi mendapat kuota puluhan miliar. Apa yang seharusnya Bapak lakukan untuk pencegahan? Gua berasa kayak di film-film ya. Nah untungnya nih Bung Effendi langsung mengadukan itu kepada Pak Agus Sudipyo secara lisan ya pada tanggal 19 Maret. Pak Agus ini adalah anggota dari Dewan Pers ya, karena tadi Wahyu ngakunya wartawan ya. Nah belum selesai ceritanya, 24 Maret malam ya sekitar jam 19.41 Bung Effendi dapat WA dari KPK isinya memanggil beliau untuk datang diperiksa sebagai saksi keesokan harinya jam 14.00. Anehnya lagi ya, sampai saat ini Bung Effendi tidak pernah menerima surat panggilan secara fisik, ya, jadi cuma lewat WA. Apakah sebuah kelaziman ya penyidik KPK memanggil orang sebagai saksi itu lewat WA? Ya, untungnya nih Bung Effendi baik hati ya, peramah, sopan dan tidak sombong, jadi datang ya. Datang pas besoknya tanggal 25 ya. Nah ketika itu guys pagi itu beredar tuh ya potongan BAP tadi. Jadi sebelum kan siangnya dipanggil KPK. Paginya tuh potongan BAP tadi yang foto yang sempat gue tayangin tadi itu beredar di banyak banget media sosial. Dan akhirnya Effendi Ghazali dihujani pertanyaan sama wartawan. Nanti siang Bapak datang gak? Ternyata datang ya. Nah bro akhirnya siangnya ya datang dan ketemu dengan penyidik ya. Ketemu dengan penyidik yang banyak menanyakan kepada Effendi Ghazali mengenai satu seminar. Jadi gini, Bung Effendi ini menjadi satu fasilitator ya seminar riset Bansos. Itu tanggal 23 Juli 2020 di Hotel Grand Mercure Jakarta. Jadi moderator, ada banyak pembicaranya, salah satunya adalah Pak Ray Rangkuti dari Lingkar Madani. Nah di situ Bung Effendi itu ketemu ya dengan beberapa vendor ya. Ada salah satunya seorang perempuan yang setengah nangis tuh cerita. Jadi dia ini adalah pelaku UMKM yang sudah berdiri jauh sebelum ada proyek Bansos. Dan UMKM ini banyak yang gak dapat jatah ya. Kenapa? Karena jatah-jatah yang besar yang jumbo itu udah diambil sama sokol tanda kutip para dewa ya. Ini istilah dari ya tadi nih dari orang UMKM tadi, dari si ibu-ibu itu. Ya, jadi mereka ini bergerak di bidang pengadaan sembako tapi nggak kebagian. Nah, karena itulah kemudian Effendi Ghazali dan Ray Rangkuti dalam seminar itu tanda kutip berteriak minta nih tolong dong ya UMKM kita ini dikasih, jangan cuman para dewa aja yang dikasih. Nah itulah yang dijelaskan oleh Bung Effendi Ghazali kepada penyidik yang memeriksa atau mewawancarainya gitu ya. Nah guys, ini menarik ya menurut gua kasusnya. Jadi beberapa catatan disampaikan oleh Bung Effendi Ghazali dan gua mengamini catatan-catatan itu ya. Pertama, yang paling basic. Apakah sebuah BAP, berita acara pemeriksaan ya di KPK atau di lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, itu bisa dengan mudahnya keluar jatuh ke tangan orang lain yang mengaku wartawan? Ya, ini kasihan banget ya, media yang diaku-aku sebagai tempat wartawan tadi bernaung. Gitu ya.
Dan kemudian digunakan tadi ya untuk upaya-upaya yang tidak senonoh ya bernada pemerasan. Ini kan menjadi pertanyaan. Kemudian rangkaian tanggalnya ya itu sistematik banget ya. Tadi WA pertama tanggal 16, tanggal 17 diajak ketemu gitu kan. Terus sampai kemudian dipanggil oleh penyidik KPK. Jadi kayak rapi banget skenarionya ya. Nah, kemudian yang menarik juga Bung Effendi Ghazali kemudian mengangkat ini kok percobaan ancaman dan pemerasan terhadap dia ini hampir gak dimuat oleh media. Apakah ada upaya-upaya sistematik di balik itu gitu ya. Lalu kemudian dia juga mencoba apa ya bertanya-tanya ini kira-kira kaitannya apa ya. Apa karena dulu ya beliau sempat membongkar perjalanan wartawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Atau ada kasus yang lain ya. Atau mungkin juga ya walaupun agak jauh ini dugaannya Bung Effendi. Kan saat ini dia sedang berencana kembali mengajukan JR ya. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan presidensial threshold. Dan beliau ini punya data yang sangat akurat berupa minutes of meeting saat tahun 2013 ya. MK itu membuat keputusan tentang pemilu serentak ya. Jadi bisa jadi nih upaya untuk mengancam supaya mundur ya walaupun agak jauh tapi ya apa sih ya dalam politik yang nggak bisa dihubungkan. Nah guys poinnya adalah ya nampaknya ini jadi ada satu skenario gitu ya. Ada orang-orang mungkin para dewa begitu yang merasa terganggu atas beberapa manuver, langkah, statement atau apapun dari Bung Effendi Ghazali. Tapi Bung Effendi kemudian punya catatan penting yang gue juga setuju ya. Kalau kemudian tadi ya ada desas-desus terkait cuma 160 ribuan paket aja ya nilainya juga ya relatif tidak terlalu besar itu kemudian dipanggil langsung oleh penyidik KPK pakai WA pula harusnya kan para dewa nih yang dapat paket jutaan unit gitu ya yang nilainya mungkin triliun gitu itu harusnya dipanggil. Nah akhirnya gua ingat sampai saat ini ada tanda kutip dua ya dewa ya yang sudah berkali-kali namanya disebut bahkan dalam rekonstruksi kasus dari para tersangka yang sudah mulai disidangkan tak kunjung dipanggil oleh KPK. Dua nama yang gue ingat satu adalah Herman Heri dan yang kedua adalah Ihsan Yunus. Ya berkali-kali ya gue bahas dalam berbagai podcast. Mereka berdua adalah anggota DPR RI dan mereka berdua adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Itu tadi namanya udah disebut loh di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan juga disebut tadi di dalam rekonstruksi. Menjadi menarik bahwa sampai hari ini KPK tidak kunjung memanggil mereka berdua. Gak tahu kenapa ya, apakah memang mereka berdua diprotek, dilindungi karena mereka adalah kunci ke level pelaku yang lebih tinggi yang sebelumnya santer disebut-sebut sebagai Madam Bansos. Nah guys, gue akhirnya merenungkan kasus ini ya. Tadi ancaman, pemerasan yang dilakukan terhadap Bung Effendi Ghazali. Gue jadi miris ya. Kenapa ya sistem penegakan hukum kita itu sejorok dan sekotor itu gitu loh. Ya, even ini menyangkut KPK loh yang di mata sebagian publik itu masih dapat respect comparing to lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Ya, gue nggak mau bilang gue pesimis, tapi gue hanya bisa bilang bahwa gue sedih. Artinya apa? Artinya jalan kita untuk menegakkan hukum khususnya dalam bab penindakan korupsi, pemberantasan korupsi masih sangat panjang. Ya, tapi jangan pernah berhenti berharap ya guys ya. Karena sekali lagi Indonesia ini milik kita yang harus kita jaga. Nah, gue juga ingatkan ya di change.org itu ada satu petisi hukum mati Juliari Peter Batubara, koruptor dana bansos COVID-19. Gue berharap lu semua join untuk mendukung petisi itu dengan menandatangani petisi yang nanti akan gue kasih linknya di kolom komentar. Itu aja dari gue guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.